Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi nilai mutlak. Jika yang pernah kalian pelajari di SMP, grafik fungsi linier itu nanti berbentuk lurus, kemudian grafik fungsi kuadrat berbentuk kurva. Nah, bagaimana bentuk grafik fungsi nilai mutlak? Kita akan contohkan yang pertama. Di sini gambarlah grafik dari mutlak X dikurangi 6. Nah, bagaimana ini nanti gambar grafiknya? Langkah pertama yang harus kalian buat yaitu membuat tabel. Nah, jika kalian akan menggambar grafik, maka kalian harus selalu menggunakan penggaris. Kita buat tabel dulu. Tabelnya di sini kita buat sebanyak 3 baris. Oke, kemudian kolomnya tergantung dengan berapa banyak nilai X yang akan kita ambil. Misal sampai sini dulu. Nah, ini diralat ya, grafik dari Y sama dengan mutlak X dikurangi 6. Y sama dengan mutlak X dikurangi 6. Nah, kalian isi di sini ada X, ada Y, kemudian sini X, Y. Bilangan X ini kalian ambil sembarang, dari berapapun terserah. Tetapi lebih baik jika kalian mengambilnya dari bilangan negatif, kemudian diteruskan ke 0 dan bilangan positif, agar nanti grafiknya lebih terlihat. Contohnya di sini saya mulai dari negatif 7. Kalau ini diambil negatif 7, maka ke kanan ada negatif 6, ada negatif 5, ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Kemudian sini ada 2, sini ada 3, ada 4, 5. Misal kita hanya mengambil sampai 6 saja. Nah, ini adalah nilai-nilai X yang kita ambil. Kemudian kita akan mengambil nilai Y. Bukan mengambil, tapi menghitung nilai Y. Kita hitung satu per satu. Untuk X sama dengan negatif 7, berapa nilai Y-nya? Perhatikan di sini. Fungsinya adalah Y sama dengan mutlak X dikurangi 6. Ketika ini X sama dengan negatif 7, maka Y sama dengan mutlak X-nya diganti dengan negatif 7 dikurangi 6. Sama dengan mutlak negatif 7 dikurangi 6, negatif 13. Gini ya, seperti operasi sebelumnya. Mutlak dari negatif 13 hasilnya adalah positif 13. Maka untuk nilai X negatif 7, Y-nya kita isi dengan 13 sesuai perhitungan di sini. Kemudian kita pasangkan X, Y. X-nya tadi negatif 7, Y-nya adalah 13. Sekarang ketika X-nya sama dengan negatif 6, Y sama dengan, melihat yang ini ya, mutlak X-nya ganti negatif 6 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 6 dikurangi 6 negatif 12. Mutlak dari negatif 12 hasilnya adalah 12. Maka di bawahnya negatif 6 ini diisi dengan 12. Maka pasangannya nanti negatif 6,12. Sekarang lanjut.
Ketika X-nya negatif 5, Y sama dengan, melihat ke sini lagi, mutlak X-nya ganti negatif 5 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 5 dikurangi 6 negatif 11. Mutlak negatif 11 hasilnya positif 11. Maka di bawah negatif 5 kita isi dengan 11. Pasangan titiknya adalah negatif 5,11. Lanjut, ketika X-nya diganti dengan negatif 4, maka Y sama dengan mutlak X-nya ganti negatif 4 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 4 kurangi 6, yaitu negatif 10. Mutlak negatif 10 hasilnya 10. Maka di bawah negatif 4 ini kita isi dengan 10. Pasangan titiknya X, Y, yaitu X dulu negatif 4, Y-nya 10. Sekarang lanjut, ketika X-nya negatif 3, Y sama dengan, lihat ke sini lagi, mutlak negatif 3 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 3 dikurangi 6, yaitu negatif 9. Mutlak negatif 9 hasilnya adalah 9. Maka di bawah negatif 3 ini kita tulis dengan 9. Pasangan titiknya di sini yaitu negatif 3,9. Sekarang ketika X-nya diganti negatif 2, lihat ke sini lagi, Y sama dengan mutlak X-nya ganti negatif 2, negatif 2 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 8. Negatif 8 dari ini ya, negatif 2 dikurangi 6. Mutlak negatif 8 hasilnya adalah 8. Maka ini ditulis 8. Negatif 2,8. Sekarang ketika X-nya diganti negatif 1, Y sama dengan mutlak, lihat ke sini, negatif 1 dikurangi 6 sama dengan mutlak ini dihitung, negatif 7. Mutlak negatif 7 hasilnya adalah positif 7. Maka ini diisi dengan 7. Negatif 1,7. Sekarang ketika X-nya sama dengan 0, Y sama dengan, lihat ke kotak ini lagi, 0 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 6. Mutlak negatif 6 hasilnya adalah positif 6. Maka di bawah sini kita isi dengan 6. Titiknya 0,6. Lanjut, ketika X-nya kita isi dengan 1. Ketika X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah, X-nya ini diganti 1 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 5. Mutlak negatif 5 hasilnya adalah 5. Maka sini diisi dengan 5. Pasangannya 1,5. Sekarang ketika X-nya kita ganti dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan, lihat ke atas lagi, mutlak 2 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 4. Negatif 4 dari hasil 2 dikurangi 6. Mutlak negatif 4 hasilnya positif 4. Maka di sini ditulis dengan 4. Pasangan titiknya ada 2,4. Sekarang ketika X-nya diganti 3, maka Y sama dengan mutlak X ini gantikan dengan 3 dikurangi 6 sama dengan mutlak 3 dikurangi 6 negatif 3 sama dengan mutlak negatif 3 positif 3. Maka ini dikasih 3, sini 3,3. Ketika X-nya sama dengan 4, Y sama dengan mutlak X-nya ganti dengan 4
dikurangi 6 sama dengan mutlak 4 kurangi 6 negatif 2. Mutlak negatif 2 hasilnya 2. Maka sini dikasih 2. Pasangannya X, Y 4 dulu, 2. Sekarang ketika X sama dengan 5, Y sama dengan mutlak X-nya diganti 5. 5 dikurangi 6 sama dengan mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Sekarang ketika X-nya sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan 6, maka Y sama dengan X-nya ini diganti 6. Mutlak 6 dikurangi 6 sama dengan mutlak dari 6 kurangi 6, 0. Mutlak dari 0 tetap 0. Maka di sini tadi 5 pasangannya 1. Berarti sini dikasih 1. Pasangan titiknya ada 5,1. Kalau X-nya sama dengan 6, maka Y-nya sini adalah 0. Maka ini dikasih dengan 0. Pasangan titiknya 6,0. Nah, kalau sudah membentuk pasangan titik seperti ini, sekarang kita buat sumbu X dan sumbu Y. Masih ingatkah kalian dengan sumbu X, sumbu Y? Koordinat kartesius itu ya. Nah, misal begini. Ini sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Di sini ada angka 0 kebalik ya. Ini X, sini Y. Yang tidur, garis yang tidur itu punyanya X, kalau garis yang berdiri atau vertikal itu punyanya si Y. Kemudian 0 ke kanan itu kita ambil ya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sesuaikan sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah sini negatif, dari negatif 1 sampai negatif 7. Berarti 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Sekarang nilai Y-nya. Oh, nilai Y-nya ternyata ketika kita lihat semuanya bernilai positif ya. Nah, paling atas itu 13. Karena ketika kita nanti ambil 13 pas itu ininya tidak cukup, maka saya ambil cukup kelipatannya saja ya. Kelipatan dari 2. Nah, karena saya ambil kelipatan 2, maka ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nanti kalau kalian bikin sendiri, mau dibuat kelipatan seperti ini atau satuan seperti ini, mau dibuat 1, 2, 3, 4 terus sampai 13 misal, karena angka terbesarnya 13 pun boleh. Mau dibuat yang seperti ini pun tidak masalah, gitu ya. Ketika kalian sudah menggambarkan si koordinat kartesius, sudah ada sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita letakkan titik-titiknya. Di sini ada negatif 7,13. Negatif 7 itu X. Di sini X-nya negatif 7, kemudian Y-nya adalah 13. Misal 13-nya ada di sini ya. Nah, kalau begitu sekarang kita tarik nih. Tarik antara negatif 7 dan 13. Nah, misal disinilah titik pertemuan antara negatif 7,13. Ini adalah titik negatif 7,13. Lanjut. Kalau X-nya negatif 6, itu Y-nya nilainya 12. Nah, sama, dihubungkan
Nah, ini adalah titik dari negatif 6,12. Sekarang lanjut, kalau negatif 5x-nya, y-nya itu ketemu 11. Sama, hubungkan lagi. Begini terus ya, sampai nanti berakhir di sini. Nah, ini ada negatif 11. Kemudian ketika X-nya negatif 4, Y-nya itu 10. Y 10 di sini. Sama, hubungkan lagi. Nah, disinilah titik dari negatif 4,10. Lanjut lagi, negatif 3, X-nya negatif 3, ini ya, X negatif 3, Y-nya berapa ini? 9. Dihubungkan lagi. Ini adalah titik negatif 3,9. Setelah itu lanjut, kalau X-nya negatif 2, maka Y-nya bernilai 8. Hubungkan lagi. Selalu menggunakan penggaris. Nah, ini negatif 2,8. Lanjut, X-nya negatif 1, Y-nya ada 7. Sambungkan. Nah, ini adalah titik negatif 1,7. Setelah itu, kalau X-nya 0, di sini X, 0 kan di sini ya. Ini 0. Kemudian Y-nya itu 6, Y 6. Maka disinilah tempat dari titik 0,6. Bukan di sini loh ya. 0,6 itu di sini, bukan di sini. Sekarang lanjut, ketika X-nya 1, selalu ingat ya, X sama dengan 1, X1, maka Y-nya itu nanti 5. 5 ada di sini, dihubungkan 1 dan 5. Nah, ini 1,5. Setelah 1, X-nya lanjut ke 2. Kalau X-nya 2, Y-nya itu 4. Disinilah tempatnya si 4. Hubungkan 2 dan 4. Nah, ini titik 2,4. Setelah itu, kalau X-nya 3, Y-nya juga 3. Disinilah tempatnya 3. Ini. Kemudian ini titik dari 3,3. Ketika X-nya 4, Y-nya adalah 2. Nih. Kemudian kasih keterangan 4,2 sesuai ini ya pasangannya. Sekarang ketika X-nya 5, X5 di sini pasangannya 5 itu Y-nya 1. 1 ini. Dihubungkan. Nah, ini 5,1. Kemudian sekarang kalau X-nya 6. X6 ini X6. Y-nya itu 0. Y0 ada di sini. Maka titik dari 6,0 bukan di sini, melainkan di sini. Ini adalah titik 6,0. X-nya di 6, 0-nya di Y. Nah, kemudian grafiknya kok menurun terus ya? Gitu kan? Padahal grafik fungsi nilai mutlak itu nanti dia bentuknya seperti huruf V. Nah, karena masih menurun gini terus, biar kelihatan, ini kita tambahlah si X-nya
7. Kalau X-nya 7, berapa ya Y-nya? Kita tuliskan di sebelah sini. Ketika ada X sama dengan 7, maka Y sama dengan mutlak. X-nya ganti dengan 7. 7 dikurangi 6 sama dengan mutlak 7 dikurangi 6, yaitu 1. Mutlak 1 hasilnya 1. Maka 7 pasangannya dengan 1. Ini 7,1. Nah, berarti kita tambah 1 titik lagi ya di X. Kita taruh di sinilah tempatnya si 7. 7 ini pasangannya sama 1. Kita ambillah si 7. 7 ada di X. Kemudian 1 di sini ya. Bisa kita tarik garis sejajar. Nah, ini adalah si 7,1. Kalau sudah begini, maka kita tarik garis. Hubungkan titik-titiknya. Ini enggak ada ya. Di sini enggak ada, adanya di sini. Tarik garis. Nah, kemudian ini juga ditarik ke atas. Nah, sampai sini ya titiknya. Tapi ketika nanti kalian lanjutkan, X misalkan kalian lanjutkan 8, 9, 10, dan seterusnya, maka ini nanti garisnya pun akan terus berlanjut seperti ini. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi nilai mutlak. Jadi, grafik nilai mutlak itu seperti huruf V ya, membuka begini. Makanya tadi ketika kita sudah mendapatkan 6,0, dilihat kok masih lurus. Untuk membuktikan apakah itu benar-benar grafik fungsi nilai mutlak, maka cobalah kita tadi ambil X-nya sama dengan 7. Oh, ternyata ketika kita tempatkan 7,1, dia membentuk huruf V. Maka ini sudah betul sebagai grafik fungsi nilai mutlak. Baiklah, jangan lupa untuk menggambar grafik dengan rapi, menggunakan penggaris. Hati-hati dalam perhitungan di sini, agar nanti grafiknya pun bisa tergambar dengan benar. Baik, cukup sekian tentang grafik fungsi nilai mutlak. Tetap semangat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.